Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang anak menggugat ibu kandungnya ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Bebas dari penjara, residivis kembali lakukan perbuatan tak senonoh pada 2 murid sekolah dasar di Padang Pariaman. Satu rumah di Padang Pariaman, ludes tak tersisa usai dilalap si jago merah Senin malam. Kenakalan pelajar akhir-akhir ini marak terjadi di Kota Padang. Dari data Satpol PP, 138 pelajar SLTA dan 38 pelajar SLTP terjaring dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Mereka ada yang terlibat tawuran, bermain biliar, mengonsumsi minuman keras, bolos, dan keluyuran di saat jam sekolah. Tidak hanya pelajar laki-laki saja, namun juga banyak pelajar perempuan yang terlibat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan pihaknya terus mengawasi remaja, terutama yang masih pelajar. Salah satu cara yang dilakukan adalah menempatkan sejumlah petugas berpakaian bebas untuk memantau aktivitas mereka. Mereka yang kedapatan keluyuran di jam sekolah ditangkap petugas atau disuruh kembali ke sekolah masing-masing. Tawuran dan mereka yang keluyuran di dalam jam sekolah seperti duduk di kafe-kafe, duduk di warung-warung, main domino, main biliar. Kemudian mereka juga ada juga yang terindikasi minuman beralkohol di warung-warung. Itu semuanya kita amankan. Jumlahnya di tahun 2022 ini sampai dengan hari kemarin itu sebanyak 138 orang. Selain petugas, orang tua juga diminta bisa mengawasi putra-putri mereka agar tidak terlibat atau menjadi korban tawuran. Robiham melaporkan dari Padang. Dipicu masalah tanah warisan, seorang anak menggugat ibu kandungnya beserta bibinya ke Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Total ada 8 pihak yang digugatnya. Selain ibu kandung dan adik-adik ibunya, sang anak juga menggugat pihak-pihak yang menyetujui penjualan tanah warisan tersebut. Termasuk di dalamnya BPN Agam dan sebuah operator telepon seluler. Sengkarut masalah ini berawal saat sang ibu membagi tanah warisan seluas hampir setengah hektar kepada adik-adiknya. Usai dibagi, tanah tersebut disertifikatkan. Tanah tersebut terletak di tepi Jalan Raya Bukit Tinggi Payakumbuh, tepatnya di Jorong Sungai Cubada, Kecamatan Baso, sekitar 15 km dari Bukit Tinggi. Keluarga ibunya ini beranggapan bahwa tanah itu merupakan hibah dari kakeknya untuk anak perempuan dan cucu-cucu perempuan sang kakek. Belakangan sang anak protes. Tanah itu telah dibeli oleh ayah Yanti pada tahun 1976. Sehingga sebagai seorang anak, dirinya mempunyai hak atas tanah itu. Karena merasa memiliki tanah, Yanti Gumala berladang dan menanam padi di lahan itu. Namun langkah Yanti ini justru dianggap tindakan pidana oleh keluarga ibunya dan melaporkan Yanti ke polisi. Dalam persidangan, Yanti dinyatakan hakim tak bersalah dan divonis bebas pada tahun 2020 lalu. Sebenarnya orang tuanya, tapi bukan orang tua sendiri, dan banyak lagi yang lain. Kalau orang tua sendiri nggak mungkin kami gugat. Ada 8 tadi? Ya, kalau orang tua sendiri nggak mungkin digugat. Ini karena hak sudah beralih ke yang lain. Ini masih hidup, yang penjual masih hidup. Nah, dan salahkah anak apabila memperkarakan makam bapaknya di tanah yang dibelinya oleh orang tuanya? Selain memperkarakan ibu dan bibinya secara perdata, Yanti juga mengadukan ibunya ke polisi karena menduga tanda tangan kakek buyutnya tentang hibah tanah tersebut adalah palsu. Kemarin sudah melayangkan surat kepada Polres agar proses terkait masalah ini yang berhubungan dengan klien kami ini itu harus ditangguhkan dulu sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung.
Ya, seperti itu. Sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukit Tinggi yang menangani kasus ini Jumat pekan lalu melakukan sidang di tempat untuk memastikan keberadaan objek yang diperkarakan. Tujuan kedatangan majelis hakim ke tempat persidangan adalah untuk memeriksa yang pertama, ada tidak objeknya dulu. Kita sudah bersidang-sidang, ternyata objeknya tidak ada. Ada dulu. Nah, itu ada. Yang kedua, kita lihat dulu sesuai tidak batas-batasnya sebagaimana apa yang kata pihak. Sejatinya, kasus soal tanah warisan ini tak harus berujung ke pengadilan. Apalagi yang digugat tersebut adalah ibu kandung dan etek sendiri. Mencuatnya kasus ini merupakan bukti jika Ninik Mama yang seharusnya menjadi penengah dalam sebuah keluarga telah kehilangan peran. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Ini sisi sebelah selatan, boleh kita katakan dan kita berjalan tadi berbatasan dengan sawah. Hukuman 7 tahun penjara ternyata tak membuat RH jera. Keluar dari rumah pesakitan di Palembang, Sumatera Selatan, kini ia kembali ditangkap polisi karena perbuatan yang sama. Dua bocah yang berusia 10 tahun, murid sekolah dasar di Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, diduga telah dicabuli oleh residivis ini. RH ditangkap polisi setelah orang tua kedua korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya. Korban diduga telah berulang kali mendapat perlakuan tak senonoh dari pelaku. Perbuatan tersangka terungkap dari kecurigaan guru terhadap dua muridnya. Sang guru memperhatikan korban memiliki uang yang banyak, yang tak semestinya dimiliki oleh anak seusianya. Setelah ditanya, korban mengakui bahwa uang tersebut mereka peroleh dari tersangka usai dicabuli. Mana pelaku ini melakukan sodomi terhadap dua orang korban, siswa SD berusia 10 tahun. Korban diiming-imingi dengan uang dan diketahui oleh guru pada saat korban itu di sekolah, dicurigai oleh guru karena mempunyai uang yang banyak. Tidak selayaknya anak SD ya, memegang uang. Ditanya oleh guru, kenapa uang kamu banyak? Dan korban mengatakan dikasih oleh pelaku ini. Pelaku kembali dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Nenek Gadih Ona hanya bisa terduduk lesu di bekas reruntuhan rumahnya di Nagari 5, Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Nenek ini tak bisa berbuat apa-apa karena tak lagi memiliki tempat tinggal. Rumah satu-satunya kini sudah menjadi arang. Hanya seonggok buah pinang yang masih tersisa. Itu pun sebagian ada yang gosong terbakar api. Sedangkan perabotannya tak bisa digunakan lagi karena ikut terbakar. Senin malam, rumah Nenek Gadih Ona terbakar hebat. Rumah yang sebagian besar terbuat dari kayu ini dalam sekejap ludes. Warga yang berusaha menolong memadamkan api tak bisa berbuat banyak karena sulitnya mendapatkan air. Menurut warga, kebakaran ini menimbulkan suara ledakan yang diduga berasal dari tungku. Beruntung Nenek Gadih Ona selamat dari maut karena saat kejadian ia tidur di rumah anaknya. Jadi kebetulan saya lagi di warung, kedengaran suara seperti ada bom yang meledak. Terus saya sampai di sini rumah ini sudah habis kebakar. Mohon informasi dari pemilik rumah, penyebabnya pertama kemungkinan besar itu dari api tungku. Akibat kejadian ini, Nenek Gadih Ona menderita kerugian sekitar 50 juta rupiah. Untuk sementara waktu, Nenek Ona akan tinggal menumpang di rumah anaknya. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.